Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan salam kenal dari aku, Siti Sarah Nur Ajijah. Ini adalah podcast pertama aku dan pertama kali juga aku buat podcast. Jadi aku minta maaf kalau misalnya masih banyak kesalahannya. Nah, untuk podcast pertama aku ini, aku nggak ngundang bintang tamu. Jadi aku bakal sharing aja pengalaman aku yang tentunya berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu sekolah BDR, belajar dari rumah. Melandanya pandemi COVID-19 di Indonesia merubah tatanan kehidupan, salah satunya di bidang pendidikan. Adanya surat edaran terkait pencegahan COVID-19 membuat sekolah ditutup dan pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Pertama kali harus belajar secara online. Sejujurnya aku senang. Karena apa? Karena waktu itu aku lagi persiapan buat ujian SMP. Nah, aku pikir dengan adanya belajar dari rumah selama 2 minggu, aku akan lebih siap buat ujian nanti. Tapi ternyata waktu 2 minggu itu berlanjut sampai sekarang. Udah 1 tahun lebih. Pembelajaran secara daring ini memang terpaksa dilaksanakan karena keadaannya yang darurat. Meskipun para pengajar dan kita para pelajar belum siap dengan kondisi seperti ini. Namun bagaimanapun pembelajaran harus tetap berjalan dan kebijakan pemerintah harus dilaksanakan. Dan karena ketidaksiapan itulah yang membuat banyak sekali kendala yang dirasakan. Salah satunya adalah kendala fasilitas. Untuk bisa belajar online, kita harus mempunyai fasilitas yang menunjang untuk belajar online, yaitu handphone. Tapi tidak semua pelajar mempunyai handphone yang memadai untuk bisa belajar. Salah satu contohnya kayak aku. Setiap kali aku akan fotoin tugas, aku harus minjem dulu ke orang lain, entah itu ke bibi atau ke saudara atau ke siapapun itu. Karena kamera HP handphone aku yang udah buram, jadi itu emang udah resiko aku. Kalau misalnya aku emang beneran mau belajar, ya aku harus ngelakuin itu. Layanan belajar dari rumah (BDR) atau LFH (Learning from Home) tentu saja membutuhkan peranan dari orang tua untuk mendampingi, mengarahkan, memberikan fasilitas, dan memberikan bimbingan kepada anaknya. Meskipun begitu, saya rasa BDR ini kurang efektif dilaksanakan karena kurangnya kontrol dan juga pengawasan dari orang tua dan dari kita sendiri juga, yang membuat kita malas dan sulit memahami pelajaran dengan baik. Belum lagi kalau kita udah buka sosmed, tiktokan, main game, dan aktivitas lainnya yang memang menghambat untuk belajar. Ya pasti bertambah lah tuh malas kita buat belajar. Kalau kalian nih ya, lebih pilih yang mana? Belajar di sekolah atau belajar dari rumah? Kalau aku sendiri sebenarnya bingung ya harus pilih yang mana. Karena kalau dilihat dari segi efektivitasnya, ya lebih baik belajar di sekolah. Tapi untuk aku, murid baru di sekolah yang baru, agak sulit bagi aku untuk mengembalikan keadaan normal di tempat yang baru. Ditambah aku juga belum benar-benar kenal sama sekolah, dari mulai tempat, guru, dan juga teman-teman. Intinya kita berdoa aja semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan keadaan bisa normal kembali. Dalam masa pemulihan ini, kita harus tetap enjoy, stay home, stay healthy, and stay positive. Oke, sebagai tambahan, aku punya beberapa tips BDR yang efektif dan mudah untuk diterapkan. Yang pertama, atur waktu sebaik mungkin. Yang kedua, motivasi diri. Ketiga, siapkan fasilitas penunjang. Yang keempat, sesuaikan jadwal yang telah ditentukan. Yang kelima, pahami rencana belajar. Yang keenam, cari tempat yang nyaman untuk belajar. Yang ketujuh, perhatikan deadline. Yang kedelapan, ulangi materi yang sudah diajarkan. Yang kesembilan, jangan lupa untuk latihan soal. Segitu aja dari aku. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.